Survei dan jajak pendapat sebenarnya tujuannya sama, ingin mengetahui opini publik. Survei memungkinkan kita dengan metode sampling yang benar mendapatkan insight atau jawaban dari hanya 1.200 responden. Teknik sampling apa yang memungkinkan kita bisa mengambil atau percaya bahwa hasil survei itu benar-benar mewakili keseluruhan anggota populasi? Halo, bertemu lagi. Saya akan membahas soal apa perbedaan polling dan survei. Ada banyak perdebatan misalnya. Kenapa di polling yang dilakukan oleh media A atau influencer B di YouTube atau di Instagramnya akun Instagramnya si X gitu misalnya, pasangan A yang menang, capres cawapres A yang menang, sedangkan di hasil survei yang dirilis oleh sebuah lembaga survei pasangan B yang menang. Kenapa itu bisa terjadi dan apa perbedaannya antara polling dan survei? Gitu. Sebenarnya kalau secara istilah polling itu ya jajak pendapat, ya kan? Tapi ada jajak pendapat dan sama juga dengan survei sebenarnya. Survei itu istilahnya kita ingin mendapatkan karakteristik dari sebuah populasi tertentu, ya kan? Nah, survei dan jajak pendapat sebenarnya tujuannya sama, ingin mengetahui opini publik, ya kan? Cuma ada perbedaan bukan pada istilah survei dan pollingnya, tapi metode yang digunakan dalam survei atau polling. Di Amerika, survei politik itu disebut juga polling, ya kan? Tapi bukan lewat media sosial, bisa bisa lewat telepon atau face to face. Namun yang penting adalah pada metode sampling. Apa itu metode sampling? Karena kalau kita mau bertanya ke 270 juta penduduk Indonesia, itu namanya sensus kan, dan bisa dibayangkan biaya untuk sensus itu sangat besar pasti. Survei memungkinkan kita dengan metode sampling yang benar mendapatkan insight atau jawaban dari hanya 1.200 responden yang itu hampir sama dengan jawaban 270 jutaan penduduk Indonesia. Dengan margin of error atau dengan tingkat kesalahan sekitar 2,8% saja. Jadi selisihnya kalau dibandingkan hasil sensus dan hasil survei harusnya ya sebesar margin of error itu. Gitu. Oke. Nah, eh, teknik sampling apa yang memungkinkan kita bisa mengambil atau percaya bahwa hasil survei itu benar-benar mewakili keseluruhan anggota populasi? Ada teknik sampling yang dinamakan probability sampling atau sampling probabilitas, di mana semua anggota populasi saya, Anda, atau siapapun anggota populasi pemilih di Indonesia punya peluang untuk terpilih jadi sampel, ya kan? Dan peluang itu secara matematika bisa sama kalau kita menggunakan teknik random seperti arisan, ya kan? Kita nggak memilih siapa yang mau menang arisan, tapi kocokanlah yang kemudian menentukan siapa yang menang arisan. Dan random itu bukan kok kita ketemu orang di jalan terus saya tanyain, bukan. Kalau itu bukan random, itu kebetulan semata atau kecelakaan. Ya orang yang tidak lewat jalan ini, seperti Anda yang menonton mungkin, tidak punya peluang untuk jadi sampel saya. Karena yang punya peluang untuk jadi sampel saya hanya mereka yang ada di sekitar sini kan. Berarti itu tidak mewakili sama sekali seluruh populasi Indonesia. Hal yang sama terjadi dengan polling di media sosial. Ya kan? Kalau saya pas nggak buka media sosial, nggak browsing media sosial, dan kemudian saya tidak follow akun yang kemudian bikin polling itu, tentu saya nggak akan mungkin ikut dalam polling itu. Dan berarti polling itu tidak mewakili seluruh anggota populasi di Indonesia. Oke. Nah, bagaimana caranya?
Biasanya kita pakai multi-stage random sampling atau teknik sampling yang bertingkat, ya kan? Misalnya Indonesia 38 provinsi, 38-nya kita ambil untuk mewakili semua provinsi. Lalu kemudian kita proporsikan. Pemilih di Jawa Barat itu paling besar di Indonesia. Berarti ya sampel dari Jawa Barat biasanya akan lebih besar dibandingkan DKI Jakarta misalnya, dibandingkan Banten misalnya, atau dibandingkan Sumatera Barat, Kalimantan Barat. Gitu. Ya kan? Nah, setelah diproporsikan, kita random tuh. Ya kan? Kita random desa mana atau kelurahan mana yang terpilih, dan kemudian setelah kelurahan, kita datang ke kelurahan, kita random lagi RT-nya, kita RW-nya atau kampungnya, gitu kan. Lalu kita random lagi RT-nya, gitu kan, sampai kita random kakak, keluarga, atau rumah yang ada di RT tersebut. Dan akhirnya kita bisa menemukan sampel yang benar-benar mewakili populasi ini. Oke. Hal itu tidak terjadi dengan polling yang ada di media sosial atau polling yang ada di media online. Karena ada sifat self-selection. Mereka yang ikut polling di media sosial punya karakteristik yang sangat jauh berbeda dengan mereka yang tidak ikut polling. Sehingga ada bias di situ. Dan biasnya tidak bisa dihitung. Beda dengan margin of error yang kita bisa kalkulasikan karena kita pakai rumus random. Lalu kemudian biasanya ada pertanyaan, kok bisa dari 200 pemilih, 200 juta pemilih di Indonesia hanya diwakili oleh 1.200 responden saja. Berarti kalau saya punya satu kelas yang isinya 40 orang, cukup diwakili satu dong. Oh, enggak begitu. Rumus sampel adalah rumus kuadrat. Ya. Kalau rumus kuadrat itu biasanya kalau di dalam gambar itu bentuknya seperti hiperbola. Ya kan? Semakin kecil populasinya, semakin besar prosentase sampel dari populasi itu dibutuhkan. Dalam rumus sampel misalnya kalau saya punya 100 ada populasi yang beranggotakan 100 orang, maka saya harus mengambil hampir 80 orang untuk jadi sampel saya. Ya kan? Tapi untuk margin of error 5%. Tapi kalau saya punya populasi sebesar populasi size, ukuran populasi saya beranggotakan 1 juta orang, saya hanya butuh sekitar 400 orang saja atau tepatnya 380-an orang untuk mewakili yang 1 juta itu dengan margin of error 5%. Ya kan? Rumusnya ada, gitu kan? Anda bisa cek di YouTube saya kasih tahu rumusnya, gitu kan. Dan dari rumus itu kita bisa menjamin bahwa orang yang kita wawancarai dengan sejumlah sampel tersebut benar-benar mewakili populasi itu. Nah, ini ada cerita yang menarik. Di Amerika pernah ada survei yang gagal memprediksi pilpres. Ya kan? Kegagalan pertama survei itu ada di tahun 1936. Oke. Di Pilpres Amerika Serikat 1936 itu ada media yang namanya Literary Digest, ya kan? Dia mengirimkan 10 juta kartu pos ke seluruh Indonesia. Seluruh Amerika. Pembacanya di Amerika. Dari 10 juta itu 2,27, jadi 2.270.000 orang mengembalikan atau mengirimkan kembali kartu pos yang di situ ditanyakan siapa yang akan Anda pilih. Gitu kan. Dan Literary Digest melakukan ini sejak 1916. Jadi dia sudah melakukan ini 20 tahun dan selalu tepat. Gitu. Ya kan? Tapi di 1936 Literary Digest salah memprediksi. Hasil surveinya tidak tepat. Ya kan? Tidak kemudian mencerminkan pemenang di pemilu
Pilpres Amerika 1936. Tapi siapa yang tepat itu justru ada beberapa lembaga survei yang hanya dengan 50.000 responden tapi menggunakan teknik sampling yang probabilitas tadi. Salah satunya ada Gallup. Gallup itu sebuah lembaga survei di Amerika yang sudah cukup tua dan dia menggunakan probability sampling ini dengan 50.000 responden. Bandingkan 50.000 dengan 2 juta. Kan? Jauh kan selisih respondennya gitu. Tapi kemudian Gallup bisa memprediksi atau bisa menggambarkan siapa yang menang gitu kan dengan hanya 50.000 responden dengan teknik sampling yang probability gitu. Tapi yang teknik sampling probability ini juga pernah gagal menggambarkan siapa pemenang Pilpres sebelum Pilpres itu berlangsung. Pada tahun 1948 itu ada Crossley, ada Roper, ada Gallup, itu 3 lembaga survei besar di Amerika pada waktu itu dan tiga-tiganya masih ada sampai sekarang gitu kan. Itu salah dalam bukan memprediksi ya, menggambarkan siapa yang akan dipilih oleh rakyat Amerika waktu Pilpres 1948. Gara-garanya karena waktu surveinya terlalu jauh dari waktu pemilu. Ya kan? Dan dari situ surveyor di Amerika belajar bahwa paling tidak butuh 2 pekan sebelum pemilu, gitu kan, untuk bisa menggambarkan apa yang benar-benar terjadi. Itu di Amerika. Kenapa 2 pekan? Karena di Amerika ada yang namanya pemilihan lewat surat. Ya kan? Jadi kalau kita minta ke KPU Amerika, saya akan memilih lewat surat, gitu. Dia akan mengirimkan kertas suara 2 pekan sebelum hari H pemilu dan kita sudah bisa mengirimkan kembali. Jadi dalam 2 pekan itu relatif pilihan orang sudah mengkristal. Di Indonesia tentu beda. Kita nggak punya kebijakan untuk bisa memilih lewat surat dan kita tahu istilah serangan fajar ya kan, yang bisa membelokkan hasil pemilu di 1 hari saja gitu ya kan. Di pagi hari itu bisa belok arah dari pemilih gitu karena serangan fajar dan menurut saya itu sulitnya kita bisa menjelaskan dengan benar dan akurat siapa yang akan jadi pemenang dalam pilpres gitu atau pemilu gitu kan. Nah, selain faktor-faktor tadi, akhirnya beberapa lembaga survei di Amerika misalnya gitu memperbaiki metode mereka, memperbaiki waktu mereka, namun itu pun juga tidak luput dari kesalahan. Brexit di Inggris misalnya tahun 2015, lembaga survei di Inggris itu salah dalam menggambarkan pola pemilih. Ya kan? Banyak lembaga survei bilang bahwa pemilih akan lebih banyak memilih anti-Brexit atau tidak dalam referendum Brexit. Tapi ternyata yang menang justru yang memilih ya dalam Brexit. Ya kan? Dan itu jadi skandal besar dalam survei politik di Eropa. Di Amerika, tahun setelahnya, 2016, kejadian juga. Gitu. Lembaga survei banyak yang bilang bahwa lebih banyak pemilih yang akan memilih Hillary Clinton daripada Donald Trump. Tapi kenyataannya kita tahu akhirnya Donald Trump lah yang menjadi presiden atau menjadi presiden. Walaupun tentu saja ada argumen bahwa ya kan sistem pilpres di Amerika berbeda karena mereka pakai electoral college gitu. Nah, ini menjelaskan bagaimana survei itu pernah gagal, ya kan? Apalagi polling yang tidak menggunakan teknik sampling yang probability. Ya, Reader Digest pernah benar 10 tahun, 20 tahun. Berarti kalau pemilu di Amerika Serikat 4 tahun sekali,
5 kali pemilu dia benar. Berarti 5 kali itu hanya kebetulan dia benar. Gitu. Bukan karena metode yang bagus. Jadi menurut saya kita harus hati-hati ketika melihat hasil survei. Kita lihat pertama, apakah teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling yang probability atau tadi semua anggota populasi memiliki peluang untuk terpilih menjadi sampel. Thank you.